Hai semua, kembali lagi bersama saya Sarwenda. Saya akan menceritakan kisah vampir di dunia nyata. Sebenarnya ada nggak sih vampir itu di dunia nyata? Penasaran? Yuk, MOP Lovers, kita langsung aja. Cerita mengenai makhluk supranatural yang memakan darah dan daging manusia memang ada pada hampir semua kebudayaan di seluruh dunia selama berabad-abad. Pada masa lalu belum ada nih istilah vampir dan makhluk yang meminum darah dianggap sebagai setan atau iblis. Sedangkan di India ada cerita mengenai Vetala, setan kubur yang tinggal dalam mayat. Pisaca, roh orang jahat atau orang gila, juga memiliki ciri-ciri mirip seperti vampir. Seorang dewi India yang memiliki taring dan kalung tengkorak yang dihubungkan dengan kegiatan meminum darah. Lalu di Mesir kuno ada juga Dewi Sekhmet juga yang meminum darah. Gak ada minuman lain apa? Minum bensudring gitu, enak kan? Bingung ya, kenapa pada doyan amat ya sama darah? Padahal kan enakan sirup ya. Bangsa Persia adalah salah satu bangsa pertama yang menceritakan mengenai setan penghisap darah. Ditemukan gambar-gambar makhluk yang mencoba menghisap darah manusia pada pecahan-pecahan tembikar Persia kuno. Sedangkan Babilonia dan Assyria kuno memiliki cerita tentang Lilitu. Yunani dan Romawi kuno menceritakan tentang Empusa, Lamia, dan Striga. Empusa adalah anak The Hekate yang digambarkan sebagai setan yang menghisap darah para pria. Sedangkan Lamia adalah monster yang menghisap darah anak-anak. Sedangkan Striga memangsa anak-anak dan pria muda. Striga menggambarkan memiliki tubuh burung atau gagak dan diadaptasi oleh orang Romawi menjadi Stryk, burung penghisap darah manusia. Jadi kebanyakan orang, bahkan semua orang yang ada di dunia ini mengenal vampir sebagai makhluk mengerikan penghisap darah. Bahkan dalam legenda-legenda di Eropa, vampir biasanya digambarkan bertubuh membengkak dari tubuh normal dan berwarna merah gelap. Dalam peti matinya, vampir mengeluarkan darah dari mulutnya, hidungnya, bahkan kadang-kadang dengan mata kiri yang terbuka. Setelah dikubur, mayat yang merupakan vampir tetap mengalami pertumbuhan gigi, rambut, dan kuku. Vampir ini ternyata berasal dari Rumania yang menyebar di Eropa pada abad 16. Vampir atau Dracula ini berasal dari kisah nyata. Sejarahnya, Dracula yang berasal dari Rumania ini bernama Vlad Dracul. Vlad Dracul ini adalah Raja Rumania pada abad ke-14 yang gemar berperang dan terkenal kejam. Pada saat perang, ia memiliki kemampuan yang sungguh tidak diragukan lagi. Dari jumlah peperangannya itu, dia selalu memenangkannya. Vlad Dracul ini dipercaya mempunyai ritual khusus sebelum memulai peperangan, yaitu dengan meminum dan berendam dengan darah mayat yang berhasil dikalahkannya. Jadi maksudnya orang yang udah dia kalahin, dia bawa, dia gotong darahnya atau dia keluarin, terus dia berendam. Kemudian kekejamannya itu berlanjut turun-menurun kepada generasi penerus, yaitu Vlad Tepes II yang dijuluki juga sebagai Dracula. Nama itu merujuk kepada nama pendahulunya, yaitu Vlad Dracul. Vlad Tepes III atau Dracula hidup pada tahun 1431 dan meninggal pada tahun 1476. Kekejaman Vlad Tepes terkenal dari ia menghukum para tawanan dengan sadis yang diikuti dan disula. Maksudnya penyiksaan dengan cara mulai dari bagian dengan kayu sebesar lengan tangan orang dewasa, lalu di ujungnya dilancipkan
sumpah itu sih jahat banget sih. Kita lanjut aja langsung ya. Nah, korban yang ditusuk dengan potongan bambu yang sudah diruncingkan sehingga kayu sela itu bisa menembus perut kerongkongannya hingga kepala korban. Serem banget. Ini sih parah sih. Nah, kekejaman itu berhasil karena dipercayai oleh Dracula untuk meneruskan ritual tersebut dengan digunakan untuk mandi dan meminum darah manusia. Pada saat perang salib, Dracula ini telah banyak membunuh ratusan ribu nyawa dengan cara disula, dan sebagian besar itu adalah orang Islam. Akhirnya di perang salib itu pun Dracula berhasil dikalahkan oleh Sultan Mehmed II yang kepalanya dan kepalanya dipersembahkan kepada Turki Ottoman untuk menghargai para korban itu menjadi korban kekejaman Dracula. Tapi tidak sampai di situ aja nih. Karena keberhasilan dari Vlad Dracul dan Vlad Tepes III dalam peperangan, sudah banyak pemimpin lain yang mengikuti jejaknya. Akhirnya abad ke-15, 16, 17 itu terjadilah wabah Dracula yang semuanya mengikuti ritual Dracula, mulai dari mandi dan meminum darah manusia. Dari kebiasaan ini disebutlah telah lahir spesies manusia yang baru yang meminum darah. Bahkan ada yang percaya keturunan Vlad Dracul masih tersisa sampai sekarang dan masih melanjutkan ritual mengerikan itu. Mungkin kalau orang sekarang kirain itu orang udah harus psycho kali ya, udah harus nggak ngerti deh, udah nggak ngerti lagi hukumannya apa, karena udah nggak wajar banget. Masih ada kok pilihan lain, sekarang bisa mandi susu biar kulitnya mulus. Kalau bicara soal sainsnya, pasti yang kita ingat adalah penyakit atau mungkin kelainan. Tapi ternyata memang ada sih penyakit di dunia ini memenuhi kriteria yang sama seperti Dracula, yaitu porphyria. Porphyria adalah penyakit kelainan gen di mana para penderita kekurangan enzim glisin yang berfungsi membentuk heme. Heme itu adalah komponen hemoglobin yang berfungsi mengangkut oksigen di dalam darah. Kayak gimana sih kalau kita kekurangan darah dan oksigen? Sudah pasti tidak sempurna. Mulai dari tubuh akan berwarna biru pucat. Karena itu juga para penderita porphyria yang tidak bisa terkena matahari, karena sinar matahari itu bisa membakar kulit mereka. Selain itu, karena kualitas darahnya rendah akibat kurangnya sirkulasi oksigen, maka penderita porphyria ini harus melakukan transfusi darah atau donor darah secara berkala. Bahkan katanya mereka itu harus minum darah itu secara langsung agar darahnya itu langsung masuk ke dalam sistem pencernaan dan diuraikan masuk ke dalam aliran darah. Nah, bawang putih itu mengandung suatu zat yang menyebabkan kadar lemak darah berkurang. Ya mungkin karena itu juga menjelaskan kenapa Dracula benci dengan bawang putih. Karena porphyria ini adalah penyakit kelainan yang bisa turun-menurun atau penyakit keturunan. Penyakit ini berasal dari Yunani. Porphyria yang artinya warna ungu karena ini mengacu pada perubahan warna di beberapa bagian tubuh menjadi ungu. Nah, salah satunya itu urin. Jadi sesuai dengan gejala atau ciri-ciri penyakit itu, ini adalah gambar penderita porphyria. Tampaknya memang agak mengerikan ya, tapi semua kriteria vampir atau Dracula itu bukan dari klan atau etnis, melainkan dari keturunan penderita porphyria. Dari beberapa kejadian misterius itu mengenai Dracula diceritakan secara turun-menurun oleh masyarakat. Cerita ini pertama kali diangkat oleh seorang pengarang asal Irlandia, Bram Stoker, pada tahun 1987 dalam cerita hantunya Count Dracula yang ternyata sampai saat ini namanya menjadi terkenal dan terus difilmkan hingga saat ini, yaitu Twilight. Kalian pasti tahu deh. Menurut legenda, Dracula berasal dari orang mati yang bangkit kembali dari dalam kubur. Pada tahun 1732 di kawasan Hongaria,
dilaporkan seorang penduduk desa telah meninggal selama 3 tahun yang tiba-tiba bangkit dari dalam kubur dan menyerang keluarganya. Ia juga menghisap darah keluarganya, yaitu 4 dari keponakannya hingga meninggal dunia. Itu kehausan atau kayak gimana? Mungkin dia udah lama tidur jadi dia kehausan, lebih baik minum air say, jangan minum darah ya. Akhirnya penduduk setempat membunuh mayat itu dengan menancapkan pancang besi di atas jantungnya. Jadi vampir atau Dracula ini sebenarnya sebuah keturunan Raja Ramunia yang memiliki penyakit kelainan porfiria dan melakukan ritual meminum darah segar karena Vlad Dracul dan Vlad Tepes III peperangan dianggap oleh bangsa itu besar, maka kejelekan mereka itu disamarkan. Jadi sebenarnya ada nggak sih vampir di dunia nyata setelah kejadian itu? Ada nih, salah satunya Ratu Elizabeth Bathory. Elizabeth merupakan seorang bangsawan yang terkenal sebagai Dracula versi wanita karena melakukan pembunuhan berantai kepada wanita-wanita muda dan masih perawan untuk ia ambil darahnya lalu digunakan untuk mandi agar awet muda. Dari mana? Dari mana mandi itu bisa mandi darah wanita muda terus bisa awet muda? Udahlah, sekarang mendingan perawatan aja. Elizabeth merupakan putri dari pasangan bangsawan yang sangat kaya raya. Orang tua Elizabeth, George dan Anna adalah kaum bangsawan paling kaya di Hungaria pada masanya. Sementara itu, para keluarga besarnya juga merupakan orang-orang yang terpandang. Elizabeth juga memiliki seorang sepupu Perdana Menteri di Hungaria. Sementara pamannya, Stefan, adalah Raja Polandia. Meski berasal dari keluarga bangsawan, namun keluarga Elizabeth dipercaya sebagai penganut paganisme dan satanis. Nah, bingung kan itu apa? Nih aku jelasin ya. Paganisme itu sebuah kepercayaan atau praktik spiritual penyembahan terhadap berhala yang pengikutnya disebut pagan. Sedangkan satanis adalah penyembah setan yang menjadikannya sebagai Tuhan. Elizabeth Bathory juga diakui sebagai pembunuh berantai terkejam karena telah membunuh sekitar 50 sampai 650 gadis muda hingga umur Elizabeth mencapai 25 tahun. 25 tahun? Berarti mulai dari umur berapa dia bunuh orang? Oh, ratusan loh. Emang dia nggak bisa apa awet muda dengan cara lain? Lagian 25 tahun itu belum termasuk tua sih sebenarnya ya. Pada usia 15 tahun, Elizabeth menikah dengan seorang bangsawan yang usianya 10 tahun lebih tua, bernama Count Ferenc Nadasdy. Tapi kalau misalnya MOP lovers tahu pelafalannya yang dengan tepat, kalian bisa komen di bawah ya. Selama pernikahan mereka, suami Elizabeth lebih sering pergi berperang sehingga ia merasa kesepian. Lalu Elizabeth sering melakukan hubungan dengan pria lain saat suaminya tidak ada. Dan lebih parahnya lagi, Elizabeth juga berhubungan dengan bibinya sendiri. Pada saat itulah Elizabeth memulai aksinya dengan menyiksa para pembantu-pembantu di kastil miliknya. Bahkan dibunuh untuk diambil darahnya dan dipergunakan untuk mandi. Penyiksaan biadab Elizabeth bukan hanya karena untuk mandi darah gadis perawan saja, tetapi juga Elizabeth merasa itu adalah kebutuhan kepuasannya untuk menyiksa para korbannya. Terkadang Elizabeth korbannya hingga tewas atau merobek mulut mereka dengan kedua tangannya. Elizabeth juga dengan cara yang kasar. Lalu pada musim dingin, Elizabeth mengeluarkan korbannya tanpa busana ke halaman kastil dan kan air dingin atau air panas ke tubuh mereka. Seriusan ini orang sih jahat banget ya. Maksudnya dia udah lahir dari keluarga yang berkecukupan, semuanya sudah terpenuhi, mungkin mencari kepuasan yang lain, tapi kayaknya bisa yang berfaedah deh. Ini sih terlalu jahat banget sih. Vampir versi wanita ini juga diduga menghisap darah korban, memakan dagingnya, serta menghisap cairan yang keluar dari luka yang disebabkan oleh penyiksaan Elizabeth terhadap korbannya.
Karena Elizabeth seorang putri bangsawan yang kebal akan hukum, pada saat itu ia hanya dijadikan tahanan rumah saja. Jasad korban 650 manusia yang dihabisi oleh Elizabeth, ia serahkan kepada seorang pendeta Protestan untuk memakamkannya di halaman gereja. Namun tidak lama kemudian, pendeta itu mulai mencium bau mencurigakan karena Elizabeth terus memberinya jasad wanita muda. Lalu pendeta itu mulai menolak Elizabeth untuk memakamkan jasad korban itu. Kemudian Elizabeth tidak kehabisan cara. Ia menguburkan korbannya di lantai ruang bawah tanah di sekitar kastil dan di sekitar taman kastilnya. Oke Mope Lovers, jadi ya kira-kira begitu kisah vampir yang ternyata ini adalah kisah nyata yang terjadi dari dulu dan sudah menjadi tradisi turun-menurun. Bahkan sampai ada orang yang terobsesi dengan darah manusia sampai menghalalkan segala cara. Ngeri sih ya. Tapi kalau kayak gitu udah segitu dulu ceritanya, mendingan kita minum susu atau minum jus atau minum apa yang lain, ya nggak sih? Nah kira-kira Mope Lovers mau ada cerita apa yang kita ceritain? Kalian bisa langsung komen di bawah juga. Oke, sampai jumpa.